Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum SMA, yaitu Ibu Dr. Siti Alimah MPD, yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil observasi di SMA Negeri 6 Semarang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Safitri dengan NIM akhir 099. Perkenalkan, nama saya Anindya Safana dengan NIM akhir 085. Perkenalkan, nama saya Imelda Fitiara Kadani dengan NIM akhir 105. Dan perkenalkan, saya Aulia Himajuanika dengan NIM akhir 084. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan yang diawali dengan profil sekolah. Baik, jadi sebelumnya pada observasi Telaah Kurikulum SMA ini, dari kelompok kami itu memilih SMA Negeri 6 Semarang. Adapun profil dari sekolah ini, profil dari SMA Negeri 6 Semarang, yaitu terletak alamatnya terletak pada Jalan Rokola Barat nomor 4, Distrik Drono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kode pos 50149. Adapun dengan nomor teleponnya 024760578. Kemudian untuk narasumber sendiri yang kami wawancarai, yaitu ada dua guru biologi. Yang pertama itu Ibu Natik Widayati SPD, dan juga ada Bapak Muhammad Zulfi Maulana SPD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lika. Selanjutnya ada pendahuluan dari hasil observasi. Kurikulum merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan dan selalu mengalami proses pembaharuan seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sasaran utama kurikulum adalah peserta didik, masyarakat, dan subjek yang akan diajarkan. Oleh karena itu, rencana dan gagasan-gagasan yang akan dituliskan ke dalam suatu dokumen kurikulum semestinya berpegang pada acuan teknis kurikulum sebagai rencana. Rencana merupakan ide-ide yang diformulasikan dalam dokumen kurikulum untuk selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada tujuan dari kami melakukan observasi di SMA Negeri 6 Semarang, yaitu untuk mengobservasi implementasi kurikulum di SMA Semarang ini, melihat sejauh mana pembelajaran yang akan dijalankan sesuai dengan rencana kurikulum, serta pemahaman mendalam tentang bagaimana kurikulum mereka diterapkan di lembaga pendidikan yang menjadi objek studi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Istilah kurikulum atau kurikulum secara etimologis adalah tempat berlari dengan kata yang berasal dari bahasa Latin kulir yang berarti pelari dan kemur yang mengandung makna tempat berlari. Selanjutnya isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kurikulum ini bagi guru merupakan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Dan bagi orang tua, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Dan bagi masyarakat, kurikulum ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan sedangkan bagi siswa, kurikulum ini berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Ya baik, dalam observasi kali ini kita menggunakan metode penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama itu pastinya observasi. Observasi sendiri yaitu pengertiannya metode pengumpulan data, di mana peneliti itu akan mencatat hasil informasi sebagaimana yang telah mereka saksikan, yaitu kami dapatkan selama penelitian. Kemudian observasi ini melibatkan dua komponen penting, yaitu yang pertama pelaku observasi, yaitu kami sendiri, dan juga objek yang akan kami observasi, yaitu pewawancara atau narasumbernya. Kemudian wawancara. Nah, pada tahap wawancara ini merupakan salah satu teknik yang kami gunakan, yaitu untuk mengumpulkan data penelitian, yang mana wawancara itu pengadministrasian angket
secara lisan ataupun langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Baik, adapun hasil yang kami peroleh selama proses wawancara yaitu dapat kami tarik kesimpulan, yaitu antara lain bahwa SMA Negeri 6 Semarang ini telah menggunakan kurikulum Merdeka. Namun penerapan kurikulum Merdeka ini baru diterapkan pada kelas 10 dan juga kelas 11. Untuk kelas 12 sendiri masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian dalam penerapannya, kurikulum Merdeka di SMA Negeri 6 Semarang ini pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan bagi SMA 6 itu sendiri. Nah, kemudian bagi guru juga sudah menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik dan juga sudah menerapkan model pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan potensi-potensi dan juga kemampuan siswa. Untuk selanjutnya yaitu adanya perubahan kurikulum yang awalnya kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka pastinya memiliki perbedaan baik dari segi kendala dalam durasi jam pembelajaran dan juga sistem penilaiannya. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Afifah. Selanjutnya untuk hasil wawancara di SMA Negeri 6 yaitu di SMA Negeri 6 Semarang ini penyusunan capaian pembelajarannya itu sudah sesuai dengan dimensi pengetahuan dan level kognitif. Dan untuk selanjutnya modul pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 6 Semarang itu pada pembelajaran biologi tentunya itu sebagian besar merupakan hasil modifikasi dan ada juga yang membuat sendiri. Akan tetapi sesuai dengan apa yang sudah tertera atau sudah sesuai dengan yang diterima oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah. Dan selanjutnya penyusunan model ajar itu sudah sesuai dengan kompetensi dan komponen-komponen modul ajar pada kurikulum Merdeka. Dan untuk sistem penilaiannya sendiri di SMA Negeri 6 itu sudah sesuai dengan penilaian yang dibutuhkan oleh kurikulum Merdeka. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Olga. Oke, baik, selanjutnya adalah mengenai sistem penilaian, lanjutan dari sistem penilaian. Jadi untuk implementasi sistem penilaian yang ada di SMA 6 sendiri itu ada dua, yaitu ada asesmen formatif dan juga sumatif. Namun sebelum itu juga diadakan asesmen diagnostik untuk mengetahui apa saja kebutuhan atau kepentingan yang siswa perlukan, sehingga nanti gurunya ketika membuat perangkat ajar itu bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya selain sistem penilaian di SMA 6 juga itu juga telah melakukan guru itu melakukan evaluasi di akhir pembelajaran dengan salah satu contohnya kemarin itu dengan diadakannya evaluasi mengerjakan soal-soal baik itu soal pilihan ganda maupun uraian. Nah, untuk bentuk asesmen formatif sendiri itu biasanya dilakukan setelah pembelajaran, sedangkan yang sumatif itu di akhir pembelajaran dan dalam bentuk uraian atau soal pilihan atau soal esai. Terus kemudian selanjutnya untuk sekolah itu memiliki kerjasama dan komunitas, itu dulunya pernah mempunyai hubungan dengan komunitas lain atau hubungan sama instansi di luar sekolah. Namun untuk sekarang ini sudah tidak ada karena biasanya untuk yang mempunyai hubungan dengan instansi di luar itu biasanya SMK atau sekolah menengah kejuruan. Dan terakhir adalah guru itu juga Bapak Ibu guru yang kami jadikan sampel itu juga setuju jika kurikulum Merdeka itu dilanjutkan. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Namun tetap harus ada evaluasi dari pihak-pihak yang bersangkutan, seperti adanya evaluasi P5. Di sini P5 itu sangat menyita waktu sehingga harus diintegrasikan itu P5 di jam masing-masing mapel, sehingga nantinya tidak menyita banyak waktu. Untuk selanjutnya adalah analisis modul ajar. Nah, di sini ada contoh modul ajar dari guru biologi SMA kelas 10 yang di sini merupakan diambil temanya itu perubahan lingkungan dan disusun oleh Bapak Muhammad Zulfi Maulana, yaitu untuk kelas 10 fase E. Untuk secara keseluruhan, untuk komponen-komponen dari modul ajar sesuai standar itu sudah sesuai, namun ada dua hal yang tidak mencakup
yaitu pada komponen informasi umum itu tidak terdapat target siswa, dan juga pada komponen lampiran itu tidak terdapat daftar pustaka. Namun secara keseluruhan untuk modul ajar yang telah dibuat sama Bapak Maulana itu sudah sesuai dengan panduan-panduan yang ada untuk membuat modul ajar. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada awal pembelajaran atau sebelum membuat perangkat ajar itu dilaksanakan asesmen diagnostik, sehingga tidak adanya target siswa itu juga bisa di backup dengan adanya asesmen diagnostik tersebut. Namun untuk daftar pustaka ini itu seharusnya sebaiknya itu dilampirkan atau dicantumkan, karena untuk meminimalisasi adanya plagiarisme. Untuk komponen yang lain, komponen inti itu sudah sangat sesuai karena di situ sudah ada dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran, dan bagaimana juga bentuk asesmennya. Ini termasuk lengkap, dan di situ di komponen inti kemarin dalam modul ajar itu sudah ada evaluasi atau refleksi bagi siswa maupun pendidik, sehingga ini bisa membuat modul ajar itu lebih lengkap. Selanjutnya, untuk bahan bacaan pada komponen lampiran ini juga sudah disesuaikan dengan materi-materi yang ada di kelas 10, sehingga di sini itu sudah lengkap dan bisa menambah referensi bagi siswa itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu implementasi kurikulum merdeka pada SMA Negeri 6 Semarang ini sudah berjalan dengan baik, meskipun penerapan kurikulum merdeka ini secara bertahap selama 2 tahun. Hasil analisis implementasi dari modul ajar yang digunakan menunjukkan bahwa guru mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Berbagai kendala dan hambatan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka dapat terselesaikan dengan baik seiring berjalannya waktu. Untuk referensinya yaitu sebagai berikut. Ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat laporan ini. Untuk selanjutnya di sini ada dokumentasi. Dokumentasi yang pertama ini ketika berada di depan SMA 6 itu. Terus kemudian itu dokumentasi yang kedua ini merupakan dokumentasi saat wawancara dengan guru biologi 1. Dan yang sebelah sini bawah ada 2, ini merupakan dokumentasi saat wawancara dengan guru biologi yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.